Jadi saudara, sebagai seorang manusia tentunya memang kita membutuhkan alat komunikasi. Nah, komunikasi yang kita gunakan itu adalah bahasa ya, sebagai alat komunikasinya bahasa. Nah, bahasa ini tentunya harus mudah dipahami oleh si lawan bicara kita ketika kita berbicara. Nah, berarti bahasa itu sebagai alat komunikasi yang tentu saja itu nanti akan bermanfaat ketika orang menggunakannya untuk kebutuhan tertentu, untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, kemudian orang lain pun membutuhkan informasi. Oleh sebab itu, harus terjadilah interaksi antara si pembicara dan pendengar tadi itu. Nah, saudara, tentu saja komunikasi lisan yang kita lakukan, karena kalau berbicara ini komunikasi lisan ya, bukan tertulis. Itu komunikasi lisan ini berbicara tentu saja kita itu akan lebih sering kita lakukan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, oleh sebab itu Anda sering melakukan percakapan dengan teman-teman Anda, baik di rumah, di luar rumah, di kampus, misalnya saat ini ya, di kelas. Nah, ini berarti Anda itu memang membutuhkan uh, berbicara dengan orang lain, membutuhkan ya informasi yang Anda butuhkan tentunya ya. Begitu juga sebaliknya, orang lain juga demikian gitu. Nah, oleh sebab itu saudara, keterampilan berbicara itu memang sangat diperlukan, sangat penting kita miliki gitu. Nah, tentu saja ini berbagai profesi ya, profesi apapun, keterampilan berbicara ini sangat penting. Nanti apabila Anda ingin menjadi seorang guru, Anda memang harus terampil berbicara. Ini kan calon guru. Atau Anda mau menjadi seorang anggota dewan, juga harus terampil berbicara. Bisa jadi nanti ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi camat misalnya ya, atau ada yang menjadi bupati, gubernur dan lain sebagainya. Itu Anda memang harus terampil berbicara. Ya, bisa jadi kan nanti jadi ibu bupatinya ya kalau tidak jadi bupati ya. Kalau suami Anda jadi bupati kan jadi ibu bupati misalnya. Ya, jadi ya. Itu. Ya. Saudara, secara umum sebetulnya ya, pembicara yang tampil di depan audiens itu dapat kita bedakan menjadi dua golongan. Itu. Ketika Anda nanti berbicara di depan umum, maksudnya sebetulnya Anda itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu golongan pembicara yang memiliki sesuatu yang disampaikan. Berarti Anda itu sudah memiliki materi yang akan Anda sampaikan. Anda sudah siap. Kemudian yang berikutnya, yang keduanya itu adalah kelompok atau golongan pembicara yang harus menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya. Nah, ini bisa saja kalau sudah harus, berarti kan sesuatu itu penting yang wajib disampaikan pada saat ini. Misalnya di saat ini terjadi kebakaran misalnya. Ini sebagai contoh ya, jangan. Nah, harus segera diberitahu. Kalau tidak kita yang di lantai 4 ini ya kebakaran kan. Di lantai 4 kita bisa hangus itu. Jadi berarti harus ada yang langsung memberikan informasinya, beritanya, kabarnya. Nah, itu. Begitu juga dengan misalnya Anda menyampaikan informasi kepada banyak orang ketika Anda memberikan ceramah misalnya bahwa bulan ini adalah bulan puasa dan puasanya itu puasa wajib, bukan puasa sunnah. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini? Jadi 8 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu. Nah, berarti ketika Anda menyampaikan dalam sebuah ceramah misalnya bahwa mengajak orang berpuasa karena puasa ini wajib dan bahkan puasa ini telah disampaikan pula kepada orang-orang sebelum kita gitu. Agar kita itu menjadi orang bertakwa.
Nah, oleh sebab itu saudara, itu berarti harus ya. Nah, ini berarti Anda sudah menyiapkan sesuatu yang harus Anda sampaikan. Nah, yang tadinya itu, yang tadi Anda itu memiliki sesuatu yang Anda sampaikan begitu. Nah, jadi setelah Anda memiliki sesuatu itu, Anda juga bisa menyampaikannya. Oleh sebab itu, saudara, berbicara itu sebetulnya merupakan keterampilan dalam menyampaikan pesan itu ya melalui bahasa lisan kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu saya sangat berharap Anda nanti akan terampil berbicara setelah Anda mengikuti perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang kedudukan berbicara dalam kehidupan. Karena di dalam kehidupan ini berbicara itu sangat penting tadi itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara itu secara langsung tentu saja ada faktor pelafalan ya. Nah, pelafalan itu bagaimana Anda mengucapkan sebuah huruf, kata, kemudian kelompok kata, kalimat ya, sehingga orang tuh mampu memahami apa yang Anda sampaikan. Kemudian termasuk intonasinya. Nah, intonasi ini berarti ada tinggi rendah nada Anda ya. Kemudian bisa saja panjang pendeknya. Lalu pilihan kata. Anda juga bisa melakukan pemilihan kata yang tepat kepada siapa Anda berbicara. Sehingga nanti ketika Anda berbicara dengan orang yang lebih tua dari Anda atau orang yang kita hormati, itu bahasanya, pilihan katanya lebih santun misalnya itu ya. Nah, kemudian begitu juga ketika Anda misalnya berada di ruang kelas, berarti pilihan katanya harus bagaimana? Harus baku, iya harus baku. Nah, kemudian saudara, termasuk struktur kata dan kalimatnya. Nah, struktur kata dan kalimat ini tentu saja ketika kita berbicara di dalam kelas dengan kita berbicara di luar kelas berbeda ya. Kalau kita berbicara di depan di dalam kelas, misalnya sekarang ini, Anda wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau di luar kelas Anda cukup menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Yang penting nyambung, yang penting mampu dipahami oleh lawan bicara Anda. Tetapi ketika Anda berbicara dalam situasi resmi seperti ini formal, wajib menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, namun ketika ada situasi tidak resmi, situasi santai, tidak formal, silakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Tuh, bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu benar, tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sudah jelas itu yang harus kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau bahasa Indonesia yang benar sudah ada baiknya juga ya di sana, karena menggunakan kaidah bahasa Indonesia tadi. Nah, kemudian saudara, termasuk sistematika pembicaraan kita. Nah, Anda harus memiliki sistematika pembicaraan yang baik ya, sehingga orang itu mudah mengikuti alur pembicaraan Anda. Jadi sistematis Anda berbicara. Jangan apa namanya itu ngalur ngidul ya, jangan ngalur ngidul gitu ya. Atau Anda berbicaranya ya jangan acak-acakan begitu ya. Jadi sistematis. Ya, langsung saja tidak apa-apa. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam, silakan. Ya. Kemudian saudara, isi pembicaraan. Juga isi pembicaraan ini harus Anda perhatikan ya. Makanya sebetulnya ketika Anda berbicara, Anda sudah menyiapkan dulu materi apa yang akan Anda bicarakan. Kecuali yang spontanitas. Nah, kita kan sering melakukan spontanitas supaya Anda itu berlatih berbicara meskipun Anda tidak memiliki konsep, namun Anda mampu berbicara dengan baik begitu. Jadi nanti kita selalu spontanitas nih. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus setelah itu isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Nah, jadi ketika kita berbicara itu harus mampu bagaimana memulainya,
bagaimana mengakhirinya maksudnya. Jangan tiba-tiba berbicara begitu. Kan ada apa namanya itu, pendahuluan dulu ya, kemudian baru isi, ada penutup. Seperti itu berbicara ya. Sehingga orang itu mampu mengikuti apa yang Anda bicarakan dengan baik. Kemudian ternyata yang terakhir itu adalah penampilan. Penampilan Anda itu penting. Jadi ketika Anda berbicara, usahakan memiliki penampilan yang menarik, yang disenangi oleh banyak orang. Nah, makanya kalau Anda misalnya nanti ada yang akan memasarkan produk misalnya ya. Nah, itu kalau Anda penampilannya cengengesan atau penampilannya dari segi uniform atau pakaiannya itu kurang berseri, kurang memikat hati si pembelinya, ya mereka tidak akan menggubris, tidak akan merespon apa yang Anda tawarkan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda memang harus memahami apa yang menjadi hal penting ketika kita berbicara. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita praktik langsung ya. Ya, sekarang kita praktik. Tadi sudah beberapa hal atau faktor yang harus Anda perhatikan di dalam praktik berbicara tersebut. Ya, baik saudara. Untuk selanjutnya saya minta siapa ini yang duluan? Umairah. Ya, Umay. Silakan Umay. Di sini, depan ya. Baik saudara, saya kira cukup. Sekarang kita ikuti praktik keterampilan berbicara. Dadah.